Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang terkenal dengan julukan Kota Kembang. Kota ini memiliki sejarah, budaya, dan gaya hidup masyarakat yang unik. Bandung memiliki sejarah yang kaya sebagai pusat perdagangan dan budaya di Jawa Barat. Kota ini didirikan pada abad ke-18 oleh Pangeran Dipati Ukur, yang merupakan bagian dari Kerajaan Sumedang Larang. Kemudian, Bandung berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan kain. Salah satu daya tarik utama Bandung adalah kulinerannya. Kota ini dikenal dengan berbagai macam makanan dan minuman, mulai dari makanan khas Sunda seperti nasi timbel, sate, dan sayur asem, hingga makanan internasional dan kafe yang trendy. Bandung adalah pusat seni dan budaya di Jawa Barat. Kota ini memiliki banyak galeri seni, teater, dan pusat kebudayaan yang aktif. Masyarakat Bandung gemar menghadiri acara seni, seperti pameran lukisan, pertunjukan musik, dan festival budaya. Kota ini merupakan rumah bagi berbagai perguruan tinggi terkemuka, termasuk Institut Teknologi Bandung ITB, Universitas Padjadjaran Unpad, dan Universitas Kristen Maranatha. Kehidupan kampus yang dinamis memberikan warna tersendiri bagi gaya hidup masyarakat Bandung. Bandung dikenal dengan industri kreatifnya, terutama dalam bidang fashion dan desain. Jalan-jalan di kota ini dipenuhi dengan butik-butik, toko-toko vintage, dan distro yang menawarkan produk-produk unik dan kreatif. Gaya hidup urban yang berkembang di Bandung mencerminkan kreativitas dan inovasi masyarakatnya. Meskipun merupakan kota metropolitan, Bandung juga dikelilingi oleh pegunungan dan tempat-tempat wisata alam yang indah. Masyarakat Bandung gemar melakukan kegiatan rekreasi seperti mendaki, berkemah, dan bersepeda di alam terbuka. Bandung memiliki lalu lintas yang padat, terutama pada jam sibuk. Namun, kota ini juga memiliki sistem transportasi umum yang cukup baik, termasuk angkutan umum seperti angkot, bus kota, dan kereta api. Bandung adalah kota yang dinamis dengan gaya hidup urban yang kreatif dan beragam. Masyarakatnya gemar akan seni, budaya, kuliner, dan mode. Selain itu, Bandung juga menawarkan akses mudah ke alam terbuka dan tempat-tempat wisata alam yang menarik. Semua ini menjadikan Bandung sebagai salah satu destinasi yang menarik di Indonesia. Di video kali ini, kami akan mengajak panjenengan berpetualang di sisi lain kehidupan yang ada di Bandung. Semoga video ini dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi panjenengan dan lebih berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas apapun. Namun, sebelum kita mulai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini, agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan video-video yang bermanfaat bagi panjenengan. Oke, langsung saja kita mulai. Gadis 14 tahun di Bandung, Jawa Barat setidaknya 20 orang. Para pelaku ini mengenal korban melalui media sosial Facebook. Perempuan berusia 14 tahun di kota Bandung, Jawa Barat, diculik dan diperkios beramai-ramai. Perempuan tersebut sempat dibuat teler oleh pelaku dengan minuman. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung mengatakan, saat itu korban dan pelaku awalnya berkenalan lewat Facebook. Kemudian korban diajak ketemu. Keduanya akhirnya janjian untuk bertemu di sebuah tempat di Andir, Kota Bandung. Saat itu, korban dicekoki minuman. Kemudian korban diperkios pelaku. Usai diperkios, korban kemudian dijajakan sebagai layanan coblos apem di media sosial melalui aplikasi micet. Awalnya baru 3 orang pelaku yang diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan. Ketiganya terdiri dari 2 pria dan seorang wanita, merupakan istri dari salah satu pelaku karena dia ada di situ jadi turut serta. Diduga, pelaku berjumlah 20 orang. Informasi penculikan dan pemerkiosan itu awalnya diposting pemilik akun @alfianakmal. Dalam postingannya, ia menuliskan kronologis singkat peristiwa tersebut. Viral kan? Anak berumur 14 tahun, diculik dan diperkios ramai-ramai setelah itu dijual dijadikan sebagai pelayan coblos apem. Tulis pemilik akun, Selasa, tanggal 28 Desember tahun 2021. Korban diculik sejak tanggal 15 Desember tahun 2021, dan baru ditemukan pada tanggal 22 Desember tahun 2021. Korban ditemukan oleh ayahnya sendiri. Bahkan ayahnya pula yang menangkap 3 orang pelaku. Dari informasi yang tertera di media sosial, dituliskan bahwa sejumlah pelaku berinisial S, I, dan L sudah diamankan oleh polisi.
Kemudian, ada pelaku lainnya yang berinisial D. Menurut informasi yang didapat, uang yang dihasilkan dari menjual korban dibagi-bagikan untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti diketahui, korban dijual ketiga tersangka melalui akun micet yang dibuat dan dikelola mereka. Selama 1 minggu korban bersama para tersangka, korban dijual kepada para pria jenis kolor hijau untuk melayani coblos apem. Belasan kali korban dicoblos apemnya oleh tamu para tersangka. Diketahui pula, kalau dapat 200.000, 100.000 untuk tersangka 1, dan 100.000 untuk tersangka 2, mereka bagi rata. Kini para tersangka tak bisa mengelak, dari 3 tersangka ini, 2 orang mengaku sebagai pasangan suami istri. YJP, warga kampung Sandang Sari, Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, ditangkap polisi. Pemuda ini diduga memperkios seorang wanita yang sudah bersuami, yang tak lain adalah istri temannya sendiri. Kapolresta Bandung mengatakan, peristiwa pemerkiosan ini terjadi pada tanggal 25 Maret tahun 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Modus pelaku YJP, mengajak suami korban pesta minuman di lantai 2 rumah korban. Setelah menenggak minuman, tersangka YJP turun ke lantai bawah dengan alasan hendak mencari toilet. Saat itu, YJP melihat korban sendiri sedang memainkan handphone. Saat itulah muncul niat YJP memperkios korban. Kemudian pelaku YJP menyeret korban ke belakang rumah. Situasi saat itu sepi dan pelaku memperingatkan untuk tidak berteriak, sehingga tak berani teriak apalagi melawan. Sesampainya di kebun kosong, disitulah korban diperkios secara membabi buta. Menurut keterangan Kapolresta Bandung dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung, Senin, tanggal 4 April tahun 2022. Mendengar pengakuan istrinya, tutur Kapolresta Bandung, suami mencari temannya YJP. Dia menanyakan kebenaran pengakuan korban. Tidak percaya dengan jawaban tersangka, suami korban kemudian melapor ke Polsek Bale Endah. Setelah anggota Polsek Bale Endah datang dan mengantongi bukti-bukti, akhirnya tersangka YJP ditangkap. Kepada penyidik YJP mengakui perbuatannya memperkios korban. Eko Rudianto yang berumur 32 tahun, tak berkutik saat ditangkap polisi. Pria tersebut tega memperkios dan membundir Kurnaesin yang berumur 49 tahun, yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Eko bercerita soal aksi kejinya terhadap sang tetangga rumah di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Eko mengaku awalnya hanya berniat untuk mencuri harta benda milik Kurnaesin. Ketika dimintai keterangan di Mapolresta Bandung, Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Niat Eko mencuri ini muncul usai tetangga yang lain menginformasikan bila korban baru saja menerima gaji. Eko yang baru seminggu menjadi tetangga korban langsung berniat melakukan aksi pencurian itu. Pada Jumat 3/3 Eko mulai beraksi. Dia masuk ke dalam rumah tersebut, namun di dalam rumah, ternyata ada korban yang kala itu baru selesai mandi. Kemudian Eko panik setengah mati, apalagi korban berteriak maling. Spontan Eko pun lantas menutup mulut korban. Eko mengaku hal itu dilakukan atas dasar spontanitas. Gak ada niat membundir, spontanitas semua terjadi begitu saja. Karena korban teriak-teriak maling terhadap saya. Korban lantas terjatuh. Di saat bersamaan, handuk yang melilit korban terbuka, spontan juga lontong Eko memuncak dalam mode tegangan tinggi dan langsung melakukan pemerkiosan tersebut. Korban sempat melawan namun akhirnya tak berdaya. Setelah itu saya balikan badannya, handuknya terbuka, lalu saya cerit. Waktu diperkios dia masih hidup, masih bernafas. Masih melawan narik baju saya, ungkapnya. Dia menambahkan, setelah puas dirinya langsung melarikan diri. Dirinya kabur melalui pintu belakang. Setelah itu saya langsung tinggal aja, pakein dia selimut, saya langsung kabur ke daerah kota Bandung, bebernya. Sementara itu, Kapolresta Bandung menegaskan tersangka kabur dengan membawa barang berharga milik korban. Salah satunya adalah handphone milik korban. Berdasarkan keterangan tersangka, barang yang diambil milik korban adalah sejumlah uang Rp200.000, kemudian perhiasan dan juga handphone milik korban. Mengarahkan untuk ketemu seseorang. Seseorang itu adalah pelaku ini, sehingga begitu ketemu, kemudian dibawa ke suatu tempat di daerah Cipendei, Bandung Barat, kemudian dilakukan. Mengapa mau karena
korbannya sebelum ini, Sinta dan saudara Bunga ini pernah memperlihatkan atau diminta untuk memperlihatkan kondisi foto sehingga begitu ketemu diancam kalau tidak mau melayani akan disebarluaskan. Pendampingan yang dilakukan terhadap korban berupa pemulihan kondisi kesehatan dan psikologis korban. Kasus penipuan lewat media sosial yang berujung pelecehan di Kabupaten Bandung seperti yang dialami korban sudah 2 kali terjadi. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal melalui media sosial. Pendampingan terhadap anaknya secara pemulihan psikologisnya, pendampingan juga kesehatannya. Selain juga kita akan melakukan sosialisasi ke tingkat sekolah, karena sekarang banyak korban-korban dari Facebook di tingkat sekolah seperti SD, SMP, SMA. Ada himbauan untuk yang lainnya? Ya, untuk yang lainnya harap berhati-hati jika memiliki kenalan baru di Facebook, harap hati-hati. Sementara itu, polisi sudah menangkap seorang pelaku pemerkosaan dan penyebar video melalui media sosial. Polisi menyebut korban dan pelaku berkenalan di media sosial. Pelaku menggunakan akun palsu menjanjikan korban sebuah pekerjaan. Setelah keduanya bertemu, korban justru dan direkam oleh pelaku. Korban selanjutnya berhasil melarikan diri karena kesal. Pelaku pun menyebarluaskan video ini di media sosial. Terima kasih banyak telah menonton, semoga bermanfaat. Jika menurut panjenengan video ini bermanfaat, kami sangat berharap panjenengan bersedia untuk subscribe channel ini, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang bermanfaat bagi panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.